Tepat hari Minggu 18 Agustus 2024, sehari setelah Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79, terpidana kasus sianida maut, Jessica Kumala Wongso, akhirnya bisa menghirup udara bebas setelah mendapatkan remisi dan bebas bersyarat dari Kementerian Hukum dan HAM. Jessica keluar lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur ditemani keluarga dan tim pengacaranya yang dimotori Otto Hasibuan. Mengenakan baju biru dengan motif krem di bagian leher dengan rambut lurus tergerai, terpidana kasus pembunuhan mendiang Mirna Salihin ini terus menebar senyum manisnya kepada juru warta. Ayo Pak, ayo, siap-siap. Sehat Kak Jess. Sehat Kak Jess. Saat jumpa pers, Jessica mengaku plong dan sama sekali tak menyimpan dendam secuil pun meski ia sudah menjalani hukuman penjara selama 8 tahun. Hari ini adalah hari yang berbahagia buat kami, khususnya buat Jessica Wongso. Karena hari ini Tuhan memberikan kesempatan pada Jessica untuk dapat bebas bersyarat dari lapas Pondok Bambu 8 tahun setengah menjalani hukuman di penjara Pondok Bambu Cibinong, Pondok Bambu. Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih sekali ya. Tapi sejalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal yang buruk pada saya. Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya. Jadi sekarang saya udah pulang aja untuk menjalani, juga saya harus menjalani apa yang seharusnya saya harus jalani. Jadi saya sudah maafkan semuanya dan saya tidak ada dendam sama sekali. Kebencian dari saya sama sekali. Dari pernyataannya, seolah menyeratkan jika Jessica merasa tidak bersalah atas tuduhan yang dialamatkan padanya, namun ia rela menjalani masa hukuman yang getir. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Yang sangat berarti yang membuat saya kuat saya bisa bertahan. Terus terang aja teman-teman, cukup pahit memang buat kami, bukan mudah ya. Ya kan 8,5 tahun di sana, dan kami terus berkomunikasi selama 8 tahun ini, 8,5 tahun dengan Jessica. Jadi kita terus komunikasi, saya juga mengunjunginya secara konstan. Demikian juga ada Hidayah Bostam yang juga rajin sekali untuk ke sana, Heli dan sebagainya. Terus kita berdiskusi terus bagaimana melihat keadaan Jessica di sana. Sementara dari keterangan kuasa hukumnya, Otto Hasibuan, kliennya mendapatkan remisi dan bebas bersyarat dari Kemenkumham setelah menjalani masa tahanan dengan kelakuan baik selama dalam lapas Pondok Bambu. Untuk apa yang saya rasakan atau yang saya yakini gitu ya, ada di biar itu berada di dalam diri saya sendiri aja. Cuman kalau misalnya keputusan pengadilan itu mengatakan hal yang dikatakan oleh pengadilan, keputusan pengadilan itu ya tetap harus saya. Kami sebagai lawyer, tentunya nanti kami diskusikan dengan Jessica, merasa bahwa mungkin putusan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi menurut kami. Oleh karena itu, kita akan mencoba peluang untuk mengajukan PK terhadap perkara itu. Ya, Jessica mendapatkan bebas bersyarat setelah mendapat remisi sebanyak 58 bulan 30 hari. Atas putusan ini, Jessica masih tetap wajib lapor. Kalau berkelakuan baik itu kan notabene karena di lapas itu banyak peraturan ya. Jadi kalau saya tidak melanggar peraturan itu udah nilai baik. Tapi kalau saya berbuat lebih untuk membantu atau menolong orang lain itu lebih baik lagi. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali, sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang, dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya, dengan demikian tentunya saya menunda PK pada waktu itu sambil menyelesaikan
pengurusan segala surat-surat yang berkaitan dengan keluarnya Jessica. Sebelumnya, Jessica mulai ditahan pada 30 Juni 2016 silam. Saat itu ia harus menjalani vonis hukuman 20 tahun penjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri, banding di Pengadilan Tinggi, kasasi di Mahkamah Agung, hingga peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Setelah melalui proses pengadilan yang pelik, Jessica dinyatakan bersalah telah membunuh Mirna dengan cara menaruh racun sianida dalam kopi. Namun dengan remisi yang melebihi setengah vonis ini, tampaknya Jessica sudah lega. Lantas apa tanggapan selebriti ihwal bebasnya Jessica? Ya, saya berharap saya dan keluarga saya bisa baik-baik saja menjalani kehidupan di masa depan nantinya dengan dipenuhi dengan hal lebih baik lagi daripada yang lalu. Tidak ada orang yang baik yang nggak punya masa lalu, dan tidak ada orang yang bersalah yang nggak punya masa depan. So, untuk Jessica Wongso, fokus on this day. Jadi pengalaman masa lalu itu menjadi pelajaran dan hikmah dalam hikmatul musibah yang dialami oleh Jessica. Yang paling penting adalah yang mendukung sama Jessica, fokus hari ini bagaimana Jessica ke depannya. Saat Jessica sudah lega karena bebas bersyarat, Cut Intan Nabila, korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Armor, kemarin mulai terang-terangan menolak ajakan damai dan permintaan maaf keluarga Armor. Kepada juru warta, Cut Intan menegaskan akan tetap menempuh jalur hukum. Terkait pencabutan gugatan itu tidak ada sama sekali. Saya sebagai korban selama 5 tahun ini sudah cukup banyak derita dan hidup seperti neraka ibaratnya, jadi udah nggak akan mundur untuk dalam proses hukum ini, akan terus dilanjutkan dan meminta keadilan seadil-adilnya. Hukum tetap berjalan yang seadil-adilnya. Jadi saya minta dukungan juga dari bapak-bapak media supaya kita kawal bersama. Sebelum menegaskan sikapnya, Cut Intan sempat bertemu dengan ayahnya di sebuah hotel. Momen haru pertemuan anak dan ayah pun terjadi. Lantas inilah momen yang menguatkan Cut Intan hingga akhirnya memilih keputusan tegas untuk memperkarakan sang suami ke meja hijau. Saya itu bukan tipe orang yang mudah bercerita, jadi keluarga nggak banyak tahu tentang kasus ini, teman apalagi nggak ada satu orang pun yang benar-benar tahu detail tentang permasalahan kasus ini, nggak ada. Jujur aja di dalam hati paling dalam tuh masih banyak banget trauma dan ingatan-ingatan tentang kejadian-kejadian, bukan hanya kejadian kemarin tapi banyak kejadian-kejadian yang lain. Memang kejadian ini sangat-sangat yang sudah pihak korban sudah tidak ada batasan lagi lah. Sudah karena mungkin udah sangat sakit dan kecewa, makanya korban berani mengupload kejadian tersebut. Dengan memilih jalur hukum, Cut Intan jelas sudah siap dengan segala risiko, termasuk resiko perceraiannya dengan Armor. Lantas benarkah pilihan ini sudah bulat? Bagaimana pula dukungan selebriti dan tokoh agama untuk Cut Intan? Agar kasus ini menjadi pelajaran juga untuk perempuan-perempuan di luar sana yang mengalami hal seperti Intan, yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, harus speak up dan nggak boleh terlalu banyak menutup diri seperti saya yang lalu. Para istri, ibu yang mengalami hal yang sama, dan mudah-mudahan ini menjadi hikmah kita bersama. Kasus KDRT ini sebetulnya tidak boleh terjadi karena itu memang tidak sesuai dengan hukum pemerintahan dan hukum agama ya. Tidak ada agama manapun yang memperbolehkan KDRT. Wanita di luar sana harus speak up, nggak boleh mendem ya kalau KDRT, nggak boleh. Dan tolong para suami itu harus bisa ngelihat istri dengan pandangan bahwa ya Allah, istri kita itu adalah orang yang punya orang-orang baik yang bisa membahagiakan dia. Orang tuanya, kakak adiknya, semuanya pengen nyayangin dia. Tahu-tahu dia harus ninggalin mereka untuk dampingin kamu para suami. Yang dengan satu kali ijab kabul itu, kalau dia insya Allah ikhlas setia, akan rela untuk sampai mohon maaf nyebokin, mandiin, udah di kursi roda disuapin. Entah berapa puluh tahun ke depan setelah menikah. Nah kalau misalkan dinikahi oleh kamu cuma buat untuk kamu sakiti, buat apa? Janganlah, kita rela membiarkan kita jadi manusia sehina dan seburuk itu.